the battle's ground. Hopes rise high with every sound, but victory seems so far away, and sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and... Demi bisa menggapai mimpi menembus tebalnya dinding dunia, dari waktu ke waktu skuad Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan saat ini, kekuatan timnas Indonesia dibilang sudah jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun ke belakang. Hal itu tak terlepas dari adanya para pemain diaspora dan juga abroad, di mana itu secara tak langsung ikut membuat level kompetitif timnas jadi meningkat. Apalagi dengan keputusan PSSI memecat Sinteyong di awal tahun 2025 ini dan menggantikannya dengan sederet pelatih asal Belanda, membuat aura Eropa di skuad Garuda Merah Putih semakin kental. Bahkan calon lawan timnas di babak round 3, yakni Cina dan Bahrain, mulai waspada dan gak expect kalau timnas Indonesia bisa menjadi tim Eropa dalam waktu sekejap. Lantas seperti apa cerita selanjutnya? Tetap stay tune karena Mimin akan membahasnya secara detail dan lengkap. Flags to waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end, your spirit won't fade. A brighter dawn will rise from the shade. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end, your spirit won't fade. A brighter dawn will rise. PSSI benar-benar serius untuk bisa membuat timnas Indonesia bersaing di level Asia maupun menembus kokohnya dinding Piala Dunia. Dan untuk mencapai itu, bagaimanapun Indonesia harus bisa jadi yang terbaik dulu di level ASEAN. Nah, niat itu sendiri sejalan dengan apa yang sudah dilakukan dengan menghadirkan para pemain diaspora dan juga abroad. Selain itu, proses potong generasi yang dilakukan Coach Shin terbilang jitu. Sebab pada akhirnya, para pemain muda yang ada saat ini tentu masih bisa berkembang, paling tidak dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Selain itu, dengan peluang dimiliki timnas Indonesia saat ini, yang bisa amankan satu tiket ke Piala Dunia 2026 secara langsung, Pak Erik pun tak mau kehilangan momen tersebut, sehingga dirinya harus mengambil tindakan tegas di awal tahun 2025 ini, termasuk memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan sederet pelatih asal Belanda. Bahkan tak hanya satu, melainkan 4 pelatih sekaligus yang sudah Pak Erik datangkan. Sementara itu, menurut sejumlah laporan, klub Pak Erik ini juga nggak akan berhenti sampai di situ saja. Mereka masih mengupayakan untuk mencari dirtek baru dan pelatih kiper baru yang juga nantinya dari Belanda. Maka jangan heran kalau di match bulan Maret nanti, timnas Indonesia akan sangat kental dengan aura timnas Belanda dan filosofi total football. But victory seems so far away, and sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flags still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from... Sementara itu, melihat segala hal yang terjadi, termasuk pergantian pelatih yang dilakukan PSSI, membuat Aliansi Timur Tengah menyoroti betul hal ini. Ya, menurut media Arab Saudi Ausat, pemecatan Sinteyong dengan menyisakan 4 laga sisa merupakan hal yang berani. Terlebih, penggantinya adalah Patrick Kluivert, yang secara nama cukup besar, mengingat ia adalah legenda sepak bola Belanda. Bahkan, Coach Patrick gak sendirian, mereka akan ditemani oleh 3 asisten pelatih asal Belanda, yang juga punya nama besar di sana. Jelas yang menjadi konsen, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Mungkin harga Kluivert gak semahal STY, tapi Van Gaal biar gimana pun adalah sosok besar, bahkan di kancah sepak bola dunia. Belum lagi PSSI harus memberi uang kompensasi ke STY. Walaupun semua tahu PSSI habis dapat dana besar dari FIFA, pemerintah, dan swasta. Akan tetapi tetap saja operasional termasuk menyediakan fasilitas serta akomodasi bagi pemain diaspora jelas gak murah. Maka dari itu, Aliansi Timur Tengah menarik kesimpulan jika Indonesia benar-benar layak masuk daftar sebagai ancaman nyata selain tim-tim besar Asia di luar Timur Tengah, macam Jepang, Korea, Iran, dan juga Australia. Di sisi lain, melihat apa yang dilakukan oleh PSSI di awal tahun 2025 ini, membuat calon lawan timnas di babak round 3, yakni Cina dan Bahrain, mengaku cukup was-was.
Karena Indonesia jelas akan jauh berbeda dengan pertandingan pertama saat masih dipimpin oleh Sinteyong. Dan bukan tak mungkin mereka mengincar 6 poin, apalagi Indonesia akan bermain di depan pendukungnya sendiri, yakni di GBK. Born from today, stand tall, Garuda, spread your wings. The melody of hope still sings. A nation stands behind your fight. Together we'll embrace the light. Oh, Garuda, soar through the skies. Though the tears fall from weary eyes, this is not the end, your spirit won't fade. Tim-tim ASEAN makin tertinggal jauh dari Indonesia. Nah, di sisi lain, mendengar ini semua tentu saja membuat tim-tim tetangga macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam jadi kelabakan, di mana mereka menilai kalau skuad Indonesia yang sekarang levelnya sudah bukan ASEAN lagi. Bahkan menurut Chief Executive Officer KLCT, Stanley Bernard, ia berani bilang kalau kedepannya nanti Malaysia akan tertinggal jauh dari Indonesia, selain karena pemain diaspora, tentu saja juga karena potong generasi ini. Konsistensi sejak menit pertama kita tidak membandingkan dengan Jepang, Korea Selatan, atau Yordania. Kita bandingkan dengan negara tetangga yang selalu menjadi pesaing kita, Indonesia. Di mana kita sekarang dan setelah pertandingan ini, atau setelah 42 tahun mendatang, tetapi tetangga kita akan lebih baik dengan tim termuda saat ini, ucap Stanley saat menjadi bintang tamu di acara Astro Arena. Apalagi jika Indonesia nantinya lolos ke Piala Dunia 2026, amin. Media-media di dunia bakal isinya berita tentang timnas Indonesia semua, dan negara-negara di ASEAN tentunya akan makin penasaran. Madam Pang sudah legowo akui level Indonesia di atas mereka. Lebih lanjut melihat realita yang ada, maka hal yang wajar juga kalau tim-tim di kawasan ASEAN tambah agak gimana gitu sama Indonesia. Madam Pang contohnya, ia yang diketahui sudah sering ketemu Pak Erick Thohir, beneran merasa kalau komposisi skuad timnas Indonesia yang sekarang terbilang terlalu mewah untuk ukuran tim ASEAN. Sebab dari pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jay Itzas, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Mads Hilgers, Eliano Reinders, Martin Paes, hingga nanti Jairo ataupun Ole yang sedikit lagi resmi, semuanya punya level yang berbeda. Jangankan mereka, lah, wong pemain seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivan Yenar, Nathan Choon, Rafael Struijk, Alkan Bagot, dan Justin Hubner aja kelihatan levelnya, juga nggak bisa dianggap sepele. Belum lagi Jordi Amat yang meski belakangan ini banyak dikritik dan diragukan, tapi bagaimanapun dengan pengalaman serta leadership luar biasa yang ia miliki, menjadikan Jordi adalah sosok yang tetap disegani di dalam tim, meski nggak memegang ban kapten. Tears of sorrow, tears of pride, flow like rivers we cannot hide. But in the struggle we find our way, a stronger tomorrow, born from today. Dan terlepas dari apapun, dengan segala perubahan yang ada, semoga saja timnas Indonesia makin kuat dan solid. Karena biar bagaimanapun punya pemain-pemain dan pelatih yang hebat, kalau nggak bisa solid ya buat apa? Karena ini sepak bola cuy, butuh kerjasama satu sama lain untuk mencetak banyak kemenangan serta sejarah. With every cry, the dream lives on and will not die. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.